Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala habibillahi sayyidil makhlukin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil hadi wal muhtadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuril atam, al-mab'uthil akram, al-mamnuhi sirra nuni wal qalam, sahibil akhlaqi wal qiyam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak terasa kini kita telah sampai daripada penghujung bulan suci Ramadan, yaitu Ashrul Awakhir, yaitu 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan sebagian para ulama, nisfur Ramadan zahaba wa nisful akhir zahabun, yaitu setengah bulan suci Ramadan kini telah berlalu dan sisanya merupakan peluang emas bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita di dalam penghujung bulan suci Ramadan ini, kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan qiyamul lail, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati Allah, berbicara mengenai hari raya, banyak di antara kita yang berlomba-lomba dalam memperindah diri dalam berpakaian dan berhias diri. Maka kelompok tersebut bisa kita kategorikan sebagai zahiriyah saja, yaitu menyambut hari raya hanya sekedar dengan berpakaian. Akan tetapi secara batiniyah, maka seseorang akan mempersiapkan keimanan dan ketakwaannya untuk menyambut daripada hari raya tersebut. Sebagaimana yang dikisahkan, seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Ali, lalu mengatakan, "Wahai Sayyidina Ali, bukankah hari ini merupakan hari raya? Sedangkan engkau hanya memakan roti yang keras tanpa ada lauk sama sekali." Lalu Sayyidina Ali mengatakan, "Hadzal yaum lanal 'id." Hari ini merupakan hari raya bagi saya. "Wa ghadan lanal 'id." Dan besok juga merupakan hari raya bagi saya. "Wa kullu yaumin la na'sillah fihi wa huwa lanal 'id." Maka setiap pada hari saya tidak bermaksud kepada Allah adalah hari raya bagi saya. Oleh karena itu, hakikat daripada orang yang menyambut hari raya bukanlah terletak daripada makanan yang enak ataupun makanan yang lezat. Akan tetapi hakikat orang yang menyambut hari raya adalah bagaimana seseorang itu memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang itu memperbaiki muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut hakikat daripada orang yang menyambut hari raya. Sebagaimana yang dikatakan, "Laisal 'id liman labisal jadid, wa innamal 'id liman ta'atullah tazid." Hari raya itu bukanlah seseorang yang memakai pakaian yang baru, akan tetapi hari raya itu adalah bagaimana seseorang itu bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal 'id liman tajammala bil malbus wal markub, wa innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya itu bukanlah seseorang yang memperindah diri dalam berpakaian ataupun berkendaraan, akan tetapi hari raya itu adalah bagaimana seseorang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal 'id liman akala at-thayyibat wa tamatta' bisyahawat wal ladzat, lakin 'id liman qubilat taubatuhu wa buddilat sayyi'atuhu hasanat. Hari raya itu bukanlah seseorang yang memakan makanan yang lezat ataupun memakan makanan yang enak ataupun bersenang-senangan dengan kenikmatan syahwat, akan tetapi hari raya itu adalah bagaimana seseorang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan digantikan keburukannya dengan kebaikan. Sebagaimana yang dikisahkan Sayyidina Hasan dan Husain, mereka tidak memiliki baju baru untuk menyambut hari raya, sedangkan hari raya akan segera tiba. Maka mereka menanyakan kepada ibunya, "Wahai ibu, sesungguhnya semua anak-anak Madinah telah dihiasi oleh pakaian yang baru kecuali kami. Kenapa ibu tidak menghiasi kami?"
Lalu dijawab oleh Sayyidah Fatimah, "Wahai anakku, sesungguhnya pakaian kalian masih berada di tukang jahit." Ketika malam takbir tiba, mereka kembali menanyakan hal yang sama. Sayyidah Fatimah pun menangis karena tidak memiliki uang untuk membelikan baju untuk kedua buah hatinya. Maka ketika Sayyidina Hasan dan Husain tertidur lelap, seorang tukang penjahit datang ke rumahnya yang membawakan bingkisan untuk Sayyidina Hasan dan Husain, yang di dalamnya terdapat dua pasang gamis, celana, mantal, sorban dan sepatu yang sangat indah. Menjelang keesokan harinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang untuk menemui kedua cucunya yang telah dihiasi oleh bingkisan dari seorang tukang penjahit tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk, menggendong dan mencium Sayyidina Hasan dan Husain dengan penuh kasih sayang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai putriku, tahukah engkau seorang yang datang semalam yang membawakan bingkisan untuk kedua cucuku? Dia bukanlah seorang tukang penjahit, akan tetapi malaikat Ridwan, penjaga syurga dan penghuni langit dan bumi akan bersedih apabila melihat kedua cucuku bersedih." Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, terutama ibadah puasa kita. Dan salah satu tandanya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa seseorang adalah Allah ziyadatut ta'ah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang tersebut bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dikisahkan, seorang lelaki-laki datang kepada seorang syekh. Maka beliau bertanya, "Wahai syekh, bagaimana caranya saya mengetahui bahwa ibadah yang saya lakukan di bulan suci Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu syekh itu pun menjawab, "Lihatlah keadaanmu setelah di bulan suci Ramadan. Jikalau seandainya ibadah yang engkau lakukan setelah bulan Ramadan tersebut sama seperti ibadah yang engkau lakukan di bulan suci Ramadan ataupun lebih, maka itu menandakan ibadah yang engkau lakukan di bulan suci Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hakadha minni wal afu minkum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.